Semua pencarian spiritualmu, semua amal ibadahmu, semua ilmumu, dan semua pengalaman batiniah yang selama ini kau banggakan mungkin tidak pernah benar-benar dimulai, dan kau mungkin sudah berjalan puluhan tahun, membaca ratusan kitab, menempuh berbagai macam tarekat, serta merasakan pengalaman-pengalaman spiritual yang luar biasa. Tapi setelah kamu melihat video ini, kau akan tahu bahwa sesungguhnya kau belum bergerak satu langkah pun. Salam sang sejati. Tanpa titik nol, semua yang kau bangun di atasnya seperti istana di atas awan yang indah, tapi tidak berpijak pada apapun. Dan ketika kematian datang, istana itu akan runtuh, dan kau akan berdiri telanjang tanpa apa-apa, menyadari bahwa seluruh hidupmu adalah pelarian dari satu-satunya kebenaran yang tidak berani kau hadapi. Mungkin saja ini adalah video terpenting yang akan kau tonton dalam perjalanan spiritualmu, karena di sini saya akan membawamu ke titik nol, fondasi daripada segala fondasi awal yang selama ini kau lewatkan karena kau terlalu sibuk mencari akhirnya. Apa itu titik nol? Titik nol adalah momen ketika kau menyadari satu hal yang paling sederhana, paling mendasar, tapi paling jelas, dan juga paling ditakuti oleh egomu. Titik nol adalah kesadaran bahwa aku yang selama ini kau anggap sebagai dirimu tidak pernah ada. Bukan mati, bukan lenyap setelah hidup, tapi tidak pernah ada sejak awalnya. Selama ini kau merasa bahwa aku yang beribadah, aku yang mencari Tuhan, aku yang mendekat kepadanya, dan aku yang bermakrifat. Tapi sekarang mari kita selidiki lebih dalam. Siapa akumu ini? Di manakah letaknya? Apakah dia ada di tubuhmu? Apakah dia ada di pikiranmu? Atau apakah dia ada di dalam perasaanmu? Kalau kau mencarinya, aku itu dengan jujur, kau tidak akan menemukannya, karena yang kau temukan hanyalah kumpulan pikiran, ingatan, kebiasaan, perasaan yang datang dan pergi. Tidak ada satupun yang sifatnya tetap. Tidak ada satupun yang bisa kau pegang dan kau katakan, inilah aku. Disinilah titik nol itu dimulai. Bukan dengan pencarian yang jauh ke atas langit, tapi dengan pertanyaan paling sederhana yang menghancurkan segalanya. Siapa aku? Para waliullah, mereka memulai dari sini, bukan dari keinginan untuk menjadi suci, bukan dari ambisi untuk mencapai makom-makom tertentu, tapi dari sebuah kejujuran yang telanjang untuk bertanya, sebelum aku mencari Tuhanku, aku harus tahu dulu siapa yang sedang mencari. Dan ketika mereka mencari akunya itu, mereka tidak menemukannya. Yang mereka temukan hanyalah akuan yang hak. Inilah titik nol. Inilah fondasi yang selama ini terlewati oleh kita, karena kita terlalu sibuk mencari Tuhan di luar sana. Padahal yang mencari selama ini adalah hijab terbesar antara kau dan dia, yaitu perasaan bahwa ada kau yang terpisah darinya. Al-Quran sudah berbicara tentang titik nol ini, tapi kita sering membacanya tanpa memahami. Allah berfirman pada surat Al-Anfal ayat 17, dan bukanlah engkau yang melempar ketika engkau melempar, tetapi Allah lah yang melempar. Ayat ini bukan hanya tentang perang Badar. Ayat ini adalah fondasi makrifat,
Artinya bukan engkau yang melempar, bukan engkau yang bertindak, bukan engkau pula yang beribadah. Bahkan pencarianmu kepadanya bukan berasal darimu. Dan lagi, Allah berfirman pada surat As-Saffat ayat 96, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa saja yang kamu perbuat. Dia menciptakanmu dan dia juga yang menciptakan segala perbuatanmu, amal ibadahmu, bahkan segala keinginanmu untuk mencarinya. Semuanya dari dia, miliknya, dan semuanya adalah dia. Lalu, di manakah kau? Kau adalah titik ketiadaan di antara dua ciptaannya. Tubuhmu adalah ciptaannya, gerakanmu adalah ciptaannya, pikiranmu adalah ciptaannya, bahkan perasaan akumu yang kau sedang rasakan sekarang ini adalah ciptaannya. Ketika kau menyadari apa yang saya ungkapkan ini, maka kau tidak akan menjadi sombong. Kau akan sadar bahwa tidak ada satu ataupun di alam semesta ini yang bisa bergerak tanpa seizinnya. La tataharraku zahratun illa biiznillah. Inilah titik nol, awal dari segala awal. Tanpa ini, kau hanya berputar-putar dalam lingkaran ilusi, merasa bahwa kaulah yang sedang berjalan, padahal tanah di bawah kakimu pun bukanlah milikmu. Sekarang, saya ingin kau berhenti sejenak. Ambil nafas dalam-dalam, lalu tanyakan pada dirimu, selama ini, siapa yang merasa sedang mencari Tuhan? Siapa yang merasa sudah beribadah? Siapa yang merasa sudah mendekat? Jujur, kau akan mendengar suara di dalam dirimu yang berkata, aku. Itulah hijab terakhirmu. Saudaraku, sang sejati, Syekh Abu Yazid Al-Bustami, seorang waliullah yang agung, yang pada syatahatnya mengguncang dunia, pernah diajak berbicara oleh Allah dalam pengalaman rohaninya. Ketika Allah bertanya kepadanya, "Wahai Abu Yazid, apa yang kau inginkan?" Syekh Abu Yazid kemudian menjawab, "Aku tidak menginginkan apapun selain engkau." Lalu Allah berkata, "Kalau begitu matilah dulu." Syekh Abu Yazid kemudian menjawab, "Aku sudah mati, aku sudah fana." Lalu Allah menjawab dengan kalimat yang merupakan titik nol itu sendiri. "Abu Yazid, masih ada aku dalam kalimatmu. Aku sudah fana, itu masih mengandung aku." Apakah kau mendengarnya? Bahkan pengakuan aku sudah fana adalah bukti bahwa akumu masih ada. Bahkan kesadaran aku sudah mati adalah kehidupan ego yang paling halus. Inilah jebakan terakhirnya. Inilah hijab paling transparan. Kau bisa merasa sudah sampai, sudah lenyap, sudah bersatu. Tapi perasaanmu itu sendiri adalah bukti bahwa kau belum kemana-mana. Lalu bagaimana dengan Al-Halaj? Al-Halaj tidak berkata, "Aku sudah fana." Al-Halaj tidak berkata, "Aku sudah sampai." Tapi Al-Halaj berkata, "Ana al-haq." Akulah kebenaran. Tapi sialnya, orang-orang mengira bahwa dia sedang mengaku Tuhan. Tapi bagi para ahli makrifat, mereka tahu bahwa Al-Halaj bukan sedang mengaku. Al-Halaj sedang menghilang. Ketika akunya lenyap total, yang tersisa hanyalah Al-Haq. Dan ketika Al-Haq berbicara melalui lisannya, terdengarlah Ana al-Haq. Itu bukan klaim, itu adalah kematian. Tidak sampai di situ, kemudian di tiang gantungan dengan tangan dan kakinya yang telah terpotong,
dengan darah mencucur dari tubuhnya. Apa yang keluar dari mulutnya bukan makian, bukan juga sumpah serapah, bukan juga penyesalan, tetapi bait sebuah doa. Ya Allah, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang aku tahu. Dia tersenyum karena dia sudah mati sebelum mati, karena dia sudah mencapai titik nol, titik di mana tidak ada lagi aku yang tersakiti, tidak lagi ada aku yang terhina, tidak ada lagi aku yang mati. Yang ada hanyalah Allah, selalu Allah, hanya Allah. Dan yang terakhir, Syekh Ibnu Athaillah di dalam kitabnya Al-Hikam, beliau menulis satu kalimat yang merupakan titik nol itu sendiri. Merasa diri penuh dengan dosa adalah kemaksiatan yang paling besar. Maksudnya adalah, selama kau masih merasa aku penuh dosa, maka masih ada aku di sana. Masih ada aku yang merasa memiliki dosa. Masih ada aku yang merasa bisa memperbaiki diri. Dan perasaanmu itu adalah hijab. Bukan berarti kau tidak perlu bertaubat, tapi taubat yang sejati adalah ketika kau menyadari bahwa bahkan taubatmu sendiri adalah pemberian darinya, bahwa kau tidak bisa berbalik kepadanya kecuali dia sendiri yang memalingkanmu, bahwa kau tidak bisa menyesali dosa-dosamu kecuali dia sendiri yang memberimu penyesalan itu. Ketika kau menyadari isi video ini, kau akan berhenti merasa menjadi seorang pelaku. Dan ketika kau telah berhenti menjadi seorang pelaku, kau akan sampai pada titik nol ini. Tapi ingat, titik nol bukanlah pencapaian. Ia adalah kehancuran total dari segala pencapaian. Titik nol bukanlah makom tertinggi. Titik nol adalah fondasi yang tanpanya semua makom hanyalah ilusi. Titik nol bukan juga akhir dari perjalanan. Ia adalah awal yang sebenarnya. Awal yang selama ini kau lewatkan karena kau terburu-buru ingin sampai. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam